Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Ya, gimana kabar hari ini ya? Alhamdulillah luar biasa ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, perkenalkan saya Yayan Hendrayana. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa sharing, diskusi, ngobrol pada Bapak Ibu semua terkait dengan literasi asuransi. Yang khususnya hari ini insya Allah kita akan coba diskusi terkait dengan asuransi syariahnya. Ya, nah Bapak Ibu pastinya Bapak Ibu kan semuanya saat ini berprofesi sebagai agent ya, ada yang agent baru, bahkan ada yang mungkin sudah berpengalaman sebagai agent asuransi. Oke. Gimana nih terkait dengan pemahaman asuransi dasar Bapak Ibu sendiri? Ya, tentunya Bapak Ibu memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Bahkan Bapak Ibu sendiri memiliki satu persepsi yang berbeda-beda terkait dengan asuransi. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada yang menganggap bahwa asuransi itu penting, ada yang menganggap bahwa asuransi itu biasa aja ya. Bahkan mungkin ada yang menganggap asuransi itu luar biasa, bahkan itu menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan utama ya. Nah, kali ini kita akan coba samakan persepsi, hari ini kita coba akan pelajari lebih lanjut lagi. Namun insya Allah hari ini kita akan mempelajari terkait dengan literasi asuransi syariahnya. Ya, nah untuk kesempatan kali ini izinkan saya Bapak Ibu yang Hendayana untuk menampilkan slide presentasi materi literasi asuransi syariahnya. Ya, baik ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah materi kita, materi literasi asuransi syariah. Ya, untuk di awal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya lengkapnya adalah Yayan Hendrayana. EMA itu adalah gelar karena saya telah lulus dari pasca sarjana Bapak Ibu ya. Saat ini saya bekerja sebagai seorang karyawan swasta dan saya tinggal di daerah Jakarta Utara. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu tahu yang namanya daerah Tanjung Priuk, yaitu saya tinggal di daerah situ Bapak Ibu ya. Cukup crowded memang, tapi ya alhamdulillah saya menikmatinya. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi. Ya, hari ini, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu izinkan saya untuk bisa sharing dan diskusi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan 3 hal. Ya, ini akan kita coba bahas dalam waktu kurang lebih ya 30-40 menit ke depan. Apa aja topik pembahasannya? Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan coba diskusi dan mempelajari terkait dengan konsep dasar asuransi. Ya, lalu yang kedua, kita juga akan mempelajari apa itu asuransi syariah. Dan yang ketiga, kita juga akan mempelajari akad-akad apa aja sih yang ada di dalam asuransi syariah. Ya, nah Bapak Ibu, tentunya kalau saya bilang syariah, nah ini kan Bapak Ibu selalu berpikirnya, wah itu Islam banget gitu. Ah itu lagi booming tuh, ya, lagi booming apa? Itu kan produk Islam yang lagi boom ya. Nah, untuk kali ini izinkan saya untuk bisa sharing ya kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pemahaman asuransi dan juga asuransi syariah. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan terkait dengan literasi asuransi syariah ini, mindset dan pemahaman Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik, lebih dahsyat dan tentunya bisa lebih mendapatkan pencerahan terkait bagaimana menyikapi asuransi dan juga asuransi syariah. Oke, baik. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat konsep dasar asuransi. Ya, ini konsep dasar asuransi. Dalam hal ini, ya kita akan coba diskusi dan mempelajari terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah definisi asuransi, yang kedua adalah dasar-dasar hukum asuransi, dan juga apa sih peran penting asuransi bagi kehidupan kita. Ya, nah ini definisi asuransi saya kutip dari bukunya The Principle of Insurance dan juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, menurut buku dari Principle of Insurance ya, definisi asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko keuangan. Ya, jadi asuransi ini dianggap sebuah alat untuk apa? Mengurangi risiko keuangan dengan cara pengumpulan unit-unit dalam jumlah yang memadai. Dan tentunya untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan atau minimal diminimalisir kerugiannya. Ya. Namun kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi asuransi itu apa sih? Perjanjian antara dua pihak, ya, yang di dalamnya perjanjian tersebut pihak pertamanya itu memiliki keharusan untuk membayar iuran atau biasa disebut dengan premi, ya, sementara pihak keduanya berkeharusan memberikan jaminan perlindungan sepenuhnya kepada pihak yang membayar iuran. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ya kita lihat di sini ada yang namanya pihak pertama.
Ya, pihak pertama dia memiliki keharusan membayarkan sejumlah iuran atau premi. Berarti pihak pertamanya ini adalah nasabah, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Maaf, di sini nasabah. Lalu di sini yang berikutnya adalah pihak kedua. Pihak keduanya itu siapa? Pihak keduanya adalah perusahaan asuransi. Ya. Nah, ini ya. Jadi antara perusahaan asuransi dan juga nasabah mereka membuat satu perjanjian ya, yang dimana Bapak Ibu bisa dilihat sementara pihak kedua berkeharusan memberikan jaminan perlindungan ya. Tentunya pihak kedua dalam hal ini adalah perusahaannya, dia memberikan jaminan. Pihak pertamanya membayarkan premi, pihak keduanya memberikan jaminan atas apa? Atas resiko yang akan dihadapi. Ya, seperti ini. Ini adalah definisi dari asuransi. Ya. Lalu yang berikutnya kita lihat Bapak Ibu. Ya, ini adalah dasar hukumnya ya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian ya. Di sini bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yaitu nasabah ya. Dalam hal ini pemegang polisnya adalah nasabah ya, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk apa? Nah, ini yang pertama memberikan penggantian kepada tertanggung ya, kepada nasabah. Yang kedua memberikan pembayaran yang didasarkan pada tutup usianya nasabah. Nah, ini dia ya. Jadi ada yang penggantian atas sesuatu dan juga atau pembayaran atas tutup usianya nasabah. Ini merupakan dasar hukumnya dari asuransi. Lalu kemudian kita lihat Bapak Ibu, kita melihat bahwa ya asuransi, ya asuransi jiwa tentunya Bapak Ibu ya, merupakan produk yang memberikan proteksi. Memberikan apa? Proteksi pasti Bapak Ibu ya. Atas apa? Atas risiko yang berkaitan dengan kematian, kehidupan, dan juga kesehatan seseorang. Makanya ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, dan juga ada asuransi kerugian, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, pada umumnya, polis asuransi itu dikelompokkan ke dalam dua saja. Ya, yang pertama adalah polis asuransi jiwa perorangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, polis asuransi jiwa kumpulan. Ya, ini polis asuransi jiwa kumpulan. Ya, yuk kita lihat Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu bisa lihat polis asuransi jiwa secara perorangan atau biasa disebut dengan individu. Ya, ciri-cirinya gampang sekali Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama, asuransi jiwa yang dipasarkan secara perorangan. Jadi, Bapak Ibu pada saat memasarkan itu direct to end user. Dalam arti nasabah langsung yang bisa ngasih keputusan yes or no. Ya, maksudnya nasabah mau langsung beli atau tidak. Lalu yang berikutnya, seleksi untuk calon tertanggung itu dilakukan secara perorangan. Sehingga apa? Memungkinkan tarif preminya itu bisa lebih besar Bapak Ibu. Ya, jadi karena dia secara perorangan, bisa jadi setiap orang kan memiliki riwayat kesehatan yang berbeda-beda ya, memiliki hobi yang berbeda-beda dan memiliki resiko yang berbeda-beda. Bahkan usia pun berbeda-beda. Sehingga apa? Masing-masing individu ini memiliki resiko yang beda sehingga kemungkinan tarif preminya itu berbeda-beda juga. Ya, atau berpotensi lebih besar, ya. Lalu kemudian ciri berikutnya adalah preminya, premi asuransinya itu bervariasi ya, yang tadi saya jelaskan ya, karena adanya perbedaan karakteristik ya, seperti kesehatan dan juga hobi Bapak Ibu ya. Nanti ini biasanya yang ngecek langsung atau yang memvalidasi adalah dari tim underwriting ya Bapak Ibu biasanya. Lalu untuk pelayanan polisnya juga dilakukan secara langsung kepada pemegang polis ya atau tertanggung. Dan untuk produk individu biasanya dipasarkannya itu atau dijual itu secara retail bisnis Bapak Ibu. Nah, ini ciri-ciri untuk polis asuransi jiwa individu. Lalu yang berikutnya kalau kita bisa lihat ini polis asuransi jiwa untuk kumpulan atau biasa disebut dengan corporate ya Bapak Ibu ya, ke perusahaan atau ke satu instansi atau ke satu sekolah ya, satu akademi dan lain sebagainya. Yang intinya di mana ini untuk pemasarannya dilakukan secara kolektif
kolektif. Ya, secara apa Bapak Ibu? Kolektif ya, betul ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya, dalam menghitung besar preminya itu didasarkan pada usia rata-rata. Kenapa? Karena biasanya kan di satu perusahaan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini ya biasa yang sudah berpengalaman dalam memasarkan produk kumpulan, ya misalkan rata usia karyawannya itu antara 20 sampai dengan 50 tahun. Maka ini nggak dihitung satu-satu, tapi diambil rata-ratanya. Ya, untuk perhitungan preminya diambil dari rata-rata. Ya, dari seluruh peserta atau karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga perhitungan preminya terjadi yang namanya subsidi silang. Antara yang muda mensubsidi yang tua, yang sehat mensubsidi yang kurang sehat. Sehingga apa? Proses seleksinya menjadi lebih sederhana. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk polisnya itu hanya diterbitkan satu polis. Jadi hanya satu polis saja Bapak Ibu diterbitkan. Ya, siapa yang megang biasanya? Ya biasanya yang megang itu kalau nggak bos perusahaan, HRD manajernya, atau kepala yayasannya, atau misalkan rektor. Ya. Lalu pesertanya atau karyawannya itu megang apa? Biasanya karyawan itu atau pesertanya itu megang kartu asuransi. Ya, kalau dulu mungkin masih dalam bentuk hard card ya, maksudnya dalam bentuk kartu langsung. Kalau sekarang sudah banyak menggunakan electronic card, bahkan ada beberapa yang menggunakan barcode. Ya. Nah, lalu untuk peserta asuransinya itu akan diterbitkan sertifikat insurance atau yang tadi saya sebutkan ya, electronic card. Nah, untuk pemasarannya atau penjualan produk corporate ini biasanya dipasarkan secara corporate bisnis. Dalam arti dia tidak ke end user, ya, tapi dia datang satu perusahaan, ketemu sama penanggung jawabnya, nanti dia biasa melakukan satu kerjasama dan lain sebagainya. Kalau memang bisa deal bersinergi, maka seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut menggunakan jasa asuransi perusahaan asuransi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini untuk polis asuransi jiwa kumpulan. Ya. Nah, lalu di sini kita coba telah sebenarnya apa sih peran asuransi dalam kehidupan kita? Ya, ini yang sebenarnya mesti kita coba luruskan kembali, ya. Entah itu dalam kondisi pribadi, perorangan, individu, ataupun ke dalam satu kumpulan perusahaan. Ya. Kita harus tahu perannya itu apa. Kalau bicara individu, apa peran terhadap individu, per individu? Kalau seandainya kita tarik ke korporat, ke perusahaan, apa peran asuransi terhadap perusahaan? Nah, ini yang menjadi poin atau catatan penting. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu di sini bahwa kita semua pasti memiliki yang namanya perencanaan keuangan. Setuju nggak Bapak Ibu? Betul. Entah agent ataupun nasabahnya, ya, entah karyawan, entah yang bekerja ataupun yang menganggur, entah yang tua, entah yang muda, ya, pasti memiliki perencanaan keuangan. Betul nggak? Yes, betul sekali. Ya, namun di sini yang selalu dipikirkan adalah hanya perencanaan keuangannya saja, membuat perencanaan keuangan tanpa memikirkan yang namanya resiko dalam kehidupan. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu, betul nggak sih Bapak Ibu punya perencanaan keuangan seperti ini? Pengen nggak punya rumah mewah? Pengen, pasti Bapak Ibu ya. Buat yang sudah memiliki anak, pengen dong anaknya itu disekolahkan ke sekolah-sekolah terbaik, betul nggak? Ya mungkin yang masih jomblo-jomblo pengen dong menikah gitu kan dengan wanita impiannya dan di gedung yang mewah dengan biaya yang tidak sedikit ya. Bahkan ada juga yang pengen masa tuanya itu indah banget ya. Pengen ini bisa, pengen itu bisa, pengen ini ada, pengen itu ada. Ya, bahkan tidak sedikit juga Bapak Ibu yang sudah memikirkan dari sekarang mungkin apa sih nanti yang ingin saya berikan kepada keturunan saya. Itu warisan ya Bapak Ibu ya. Betul dong. Pasti kan Bapak Ibu kepikiran semua nah hal ini ya. Ini adalah perencanaan keuangan Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu punya juga yang lainnya terkait dengan perencanaan keuangan. Namun Bapak Ibu mesti tahu saat ini kita harus tahu juga bahwa perencanaan ini ya bisa saja berbenturan dengan yang namanya resiko dalam kehidupan. Seperti apa? Bisa jadi sakit kritis. Ya, bisa jadi tutup usia Bapak Ibu. Bisa jadi terkena kecelakaan, bisa jadi juga menyebabkan cacat tetap total. Nah, ini kan merupakan resiko-resiko yang kita sebenarnya nggak tahu kapan ini akan terjadi.
Yang dimana Bapak Ibu, apabila resiko ini terkena kepada kita semua, maka ini tentunya akan mengganggu perencanaan keuangan. Setuju atau setuju banget Bapak Ibu? Betul ya, pasti kan setuju banget bahwa ini akan mengganggu perencanaan keuangan. Sehingga apa? Berpotensi perencanaan keuangan kita menjadi gagal Bapak Ibu. Sudahlah nabung, ya pengen nanti anaknya sekolah di sekolah-sekolah terbaik Bapak Ibu ya. Sudah nabung ya selama 5 tahun ya, tabungan sebulannya 1 juta selama 5 tahun, ya adalah sekitar 60 juta. Begitu tahun ke-6 dia sakit kritis. Akhirnya apa? Ya sudah, karena anaknya belum masuk sekolah, uang tabungan sekolah anak diambil aja dulu. Untuk apa? Biaya berobat. Ini kan sering terjadi Bapak Ibu seperti itu ya. Dan syukur kalau sembuh. Kalau enggak, ada berobat jalan. Dari mana lagi biayanya? Ya, atau misalkan dia kecelakaan dan tutup usia orang tuanya. Tadinya uang tabungannya untuk biaya pendidikan anak, akhirnya apa? Untuk biaya pemakaman. Setelah biaya pemakaman karena ibunya belum kerja, untuk makan sehari-hari. Sehingga habis uangnya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita cermati, bahwa perencanaan keuangan kita harus tetap bisa berjalan walaupun risiko-risiko ini berpotensi kita akan hadapi. Sehingga apa Bapak Ibu? Disinilah peran pentingnya dari asuransi. Ya, di mana asuransi itu bukan hanya bicara kematian, bukan hanya bicara kesehatan, bukan bicara kerugian, tidak. Asuransi itu membicarakan terkait bagaimana memproteksi perencanaan keuangan, bukan memproteksi jiwa. Ya, kalau asuransi jiwa, apakah asuransi nasabahnya yang tadinya meninggal terus hidup lagi? Enggak begitu. Nasabahnya gara-gara ikut asuransi kesehatan terus sehat, terus enggak begitu Bapak Ibu cara kerjanya. Ya, mungkin tutup usia tetap, ya, mungkin sakitnya akan tetap sakit. Tetapi dengan adanya polisi asuransi ini, maka perencanaan keuangan yang tadinya harusnya terganggu, maka dengan adanya asuransi insya Allah menjadi tidak terganggu. Sehingga potensi kita dalam mencapai impian-impian ini bisa terwujud dengan baik. Nah, disinilah sebenarnya peran pentingnya asuransi, di mana peran penting asuransi adalah memproteksi perencanaan keuangan setiap orang, Bapak Ibu. Ya, jadi apa Bapak Ibu? Asuransi memproteksi perencanaan keuangan setiap orang. Seru ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan proteksi jiwa saja, bukan bicara proteksi kesehatan, kerugian, tidak. Tapi lebih kepada proteksi perencanaan keuangan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau kita sudah tahu peran pentingnya asuransi, kita sudah tahu konsepnya, dasar asuransi, dasar-dasar hukum asuransi, lalu kita coba diskusi dan mempelajari apa itu asuransi syariah. Bapak Ibu pasti sering dong mendengar kata syariah ini. Betul ya? Nah, ini saya coba bacakan dulu Bapak Ibu definisi dari asuransi syariah. Asuransi syariah ini adalah sebuah usaha untuk saling melindungi, saling tolong-menolong. Nah, ini menarik. Ya. Loh, gimana nih? Jadi asuransi syariah itu saling melindungi, saling tolong-menolong antara pemegang polis. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ada apa? Ya, kenapa dia disebut dengan syariah? Ya, ini saya coba sampaikan sedikit Bapak Ibu terkait dengan syariah. Apa yang disebut dengan syariah? Syariah secara bahasa artinya adalah hukum. Ya, mohon maaf. Ya, syariah adalah hukum. Ya, hukum. Dalam hal ini syariahnya adalah hukum Islam, ya, atau Islamic law. Ya. Kalau boleh saya sampaikan Bapak Ibu, apa sih hukum asuransi dalam Islam? Ya, apa hukum asuransi dalam Islam? Nah, ini kan yang mesti kita tahu juga ya Bapak Ibu ya. Karena bicara Islam ini cukup sensitif Bapak Ibu ya. Kita harus tahu apa sih hukumnya asuransi. Kan kita mengenal ada hukum itu ada perintah, ada larangan. Ya, kalau yang perintah itu ada wajib dan ada sunnah. Kalau yang larangan itu ada yang haram dan ada yang makruh. Sementara apa hukum asuransi kalau gitu Bapak Ibu? Iya betul Bapak Ibu ya. Hukum asuransi adalah mubah atau dibolehkan. Ya, kenapa? Karena asuransi masuk ke dalam kegiatan muamalah Bapak Ibu. Ya, sehingga apa hukum dasar muamalah? Hukumnya boleh. Ya. Hukumnya boleh. Sama hal yang ngobrol. Apa hukum ngobrol? Ya boleh. Ya, tapi bisa nggak ngobrol itu menjadi berpahala dan ngobrol itu bisa menjadi dosa? Bisa nggak? Bisa.
Ya, kalau gibah kira-kira apa? Ini pasti akan jadi haram itu Bapak Ibu ya. Kalau seandainya ngobrol sampai lewat waktu sholat, sama juga itu jadi haram juga Bapak Ibu. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi sama dalam hal ini. Bagaimana asuransi itu dibolehkan dan cenderung akhirnya menjadi kebaikan, berpahala Bapak Ibu. Ya, kan kita juga sering mengenal Bapak Ibu ya, ada yang bilang asuransi itu haram, ada asuransi bilang itu sunnah makruh ya. Tapi dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa hukum asuransi itu adalah mubah atau dibolehkan. Dia bisa nggak menjadi haram? Bisa. Kalau dia mengandung 3 hal. Apa itu? Gharar, maisir, riba. Seperti apa? Nanti kita akan dijelaskan di slide berikutnya. Ya, tapi dia juga bisa menjadi halal dan baik Bapak Ibu. Ya, kalau tidak mengandung hal tadi. Ya, yuk kita lihat ya apa aja sih hal-hal yang dilarang dalam asuransi syariah. Ya, oke. Terkait dengan 3 hal tadi, gharar, maisir, riba, kita akan bahas di slide berikutnya Bapak Ibu. Namun dalam hal ini, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan dulu landasan hukum asuransi syariah. Ya, landasan hukum asuransi syariah. Di mana Bapak Ibu bisa lihat di sini dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Ya, yang dimaksud dengan asuransi syariah Bapak Ibu bisa lihat. Ya, di sini asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis ya di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengandung gharar, maisir dan riba tadi ya, guna saling menolong dan juga saling melindungi Bapak Ibu. Ya, sama dengan cara apa? Memberikan penggantian kepada peserta. Lalu memberikan pembayaran atas meninggalnya peserta. Ya. Lalu bedanya di mana? Nanti kita akan lihat. Ya, secara kasat mata nggak terlalu berbeda Bapak Ibu. Tetapi begitu kita dalami, insya Allah akan berbeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yuk kita lihat berikutnya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah landasan hukumnya ya terkait dengan dari Peraturan Menteri Keuangan Bapak Ibu nomor 18 PMK 010/2010 di mana definisi dari asuransi syariah itu adalah usaha untuk saling tolong menolong atau yang disebut dengan ta'awun dan juga melindungi atau disebut dengan takaful di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau yang disebut dengan dana tabarruk ya yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Untuk apa? Menghadapi satu resiko tertentu. Sementara berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21/DSN MUI _10/2001 ya di sini menyatakan bahwa asuransi syariah atau takmin atau takaful ya atau tadamun adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset ya atau yang disebut dengan tabarruk. Sama ya Bapak Ibu ya. Untuk apa? Memberikan pola pengembalian untuk menghadapi satu risiko tertentu melalui sebuah akad. Waduh, melalui sebuah akad yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Ya, nah ini saya sedikit sampaikan saja Bapak Ibu prinsip bisnis dalam syariah. Ya, kita mengenal ada akhlak, ada tauhid dan juga ada syariah secara hukum. Ya, kalau secara tauhid Bapak Ibu, kita mesti meyakini dan menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini ya misinya sebagai khalifah, betul Bapak Ibu ya? Dan juga misi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita disarankan untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan juga dari segi akhlaknya, kita juga dalam memasarkan produk-produk syariah ya, ini harus menjunjung tinggi itu Bapak Ibu, ya nilai kejujuran, keterbukaan, adanya rasa kasih sayang antara agent dengan nasabah, ya tentunya kasih sayang sesama manusia ya Bapak Ibu ya. Lalu adanya rasa kesetiakawanan, adanya persamaan dan juga tanggung jawab dan juga profesional Bapak Ibu. Ya, dan kita lihat di sini syariah secara hukum. Ya, apa sih hukum asal dari muamalah? Ya, tadi sudah saya sampaikan hukumnya boleh atau mubah, ya. Yang tentunya bertujuan Bapak Ibu untuk apa? Kebaikan bagi umat manusia, ya. Lalu juga di sini objeknya pun harus halal dan juga baik, ya. Lalu muamalah harus bebas dari unsur riba, maisir, gharar dan lain sebagainya serta terpenuhinya rukun dan juga syarat.
Nah, ini Bapak Ibu, inilah dasar dari prinsip bisnis syariah. Nah, saya akan sedikit bahas Bapak Ibu terkait dengan apa saja sih transaksi-transaksi yang dilarang dalam asuransi syariah. Nah, ini saya kutip dari bukunya Principle of Islamic Insurance. Penulisnya adalah Pak Muhammad Syakir Sulam. Nah, ini saya ngefans banget sama dia Bapak Ibu. Kita lihat maisir. Ya, apa itu maisir? Ya, maisir kalau dalam bahasa artinya adalah untung-untungan, bukan keuntungan ya Bapak Ibu ya. Artinya adalah untung-untungan, bisa untung, bisa rugi, itu namanya untung-untungan ya. Syukur-syukur untung, mudah-mudahan gak rugi, itu namanya untung-untungan ya. Maisir dalam bahasa Arab ya secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Lalu contoh praktik dalam asuransi seperti apa? Contohnya gini Bapak Ibu, misalkan ada nasabah baru bayar premi 1 bulan, nasabahnya tutup usia, itu santunannya kira-kira cair nggak untuk ahli waris? Yes, cair Bapak Ibu, cair itu untuk ahli waris. Ya, padahal bisa jadi mungkin bayar preminya baru 100.000, tapi santunan yang cairnya bisa 10 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan untung-untungan. Baru bayar 100.000 dapat 10 juta, itu namanya untung-untungan Bapak Ibu. Ya, jadi dalam hal ini nasabah atau ahli warisnya diuntungkan, perusahaannya dirugikan. Lain halnya kalau senasabah itu membayarkan premi sampai dengan masa akhir asuransi dan tidak terjadi resiko apa-apa. Dalam hal ini yang dirugikan seolah-olah adalah nasabahnya. Lalu yang diuntungkan adalah perusahaannya. Nah, ini jadi itu adalah contoh maisir dalam asuransi Bapak Ibu. Ya. Lalu juga kita kenal dengan gharar. Apa itu gharar? Secara harfiah, gharar itu adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan. Gharar itu berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko, tipuan dan juga menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Maksudnya ini apa gharar dalam asuransi? Ya, gharar itu ketidakjelasan terhadap apa? Resiko. Ya, Bapak Ibu, pada saat ada nasabah ikut asuransi, kira-kira nasabah tersebut tahu nggak sih resiko yang akan dia hadapi itu apa aja? Misalkan dia tahu nggak kapan dia akan kecelakaan? Nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Kapan dia akan sakit? Nggak tahu. Kapan dia akan tutup usia? Sama, nggak tahu juga. Ya, jadi itulah resikonya nggak tahu kapan akan terjadi. Ya, padahal dia bayar preminya pasti. Tetapi resikonya nggak pasti, nggak tahu kapan akan terjadi. Ya, ini yang disebut dengan gharar. Lalu berikutnya adalah riba Bapak Ibu. Ya, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan dan secara teknis. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara paten. Ya, saya rasa untuk riba sendiri Bapak Ibu sudah banyak memahami dan banyak mengetahui. Nah, ini adalah 3 hal ya yang dilarang dalam transaksi asuransi syariah. Loh, berarti terkait dengan maisir. Berarti kalau seandainya di asuransi syariah, emang nggak ada maisirnya? Emang kalau nasabah baru bayar 1 kali premi, begitu tutup usia, cuman cair yang 100, misalkan cuman yang cair bulan itu aja? Tidak, tetap juga dapat Bapak Ibu. Ya, berarti ada unsur maisir ada asuransi syariah? Tidak. Kenapa tidak? Nanti akan saya bahas. Gharar juga sama. Emangnya kalau orang ikut asuransi syariah, nasabah ikut asuransi syariah, dia tahu resikonya kapan akan terjadi? Enggak Bapak Ibu ya. Sehingga di sini ya kalau secara kasat mata kita melihat bahwa oh tidak ada bedanya ya antara asuransi syariah dengan konven. Beda Bapak Ibu. Di mana sih bedanya? Kita akan benar jelasin dan kita akan benar pelajari. Kenapa di asuransi syariah itu tidak mengandung unsur maisir? Kenapa di asuransi syariah tidak mengandung unsur gharar dan juga tidak mengandung unsur riba? Kenapa? Nih Bapak Ibu. Karena akad dalam asuransi syariah adalah akad tolong menolong atau tabarruk sesuai dengan anjuran dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 di mana Bapak Ibu bisa disampaikan di sini auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Di mana di sini Bapak Ibu penggalan artinya adalah dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran. Ya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Jadi akad dalam asuransi syariah, inti niat dalam asuransi syariah
adalah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, dalam hari ini dalam menyikapi risiko. Sehingga Bapak Ibu, yang namanya diniatkan untuk menolong tidak mengandung unsur maisir, ya. Karena berapapun jumlah penggantiannya itu sudah diakatkan sejak awal. Ya, ketika ikut asuransi syariah, tidak mengandung gharar. Kenapa? Kapanpun resiko itu akan terjadi, tidak masalah. Kenapa? Karena dari awal sudah diniatkan untuk menolong nasabah lain. Hibah diakatkan untuk apa? Untuk menolong nasabah lain. Ya, ini dia. Inilah menarik dan indahnya asuransi syariah. Tidak mengandung gharar, tidak mengandung maisir. Ya, dan terkait dengan riba di asuransi syariah pasti yang namanya asuransi syariah dia memiliki dewan pengawas syariah di mana untuk transaksinya selalu diawasi, tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah syariah Islam, sehingga apa, unsur ribanya pun tidak ada Bapak Ibu, ya. Nah, lalu apa aja sih akad-akad yang ada dalam asuransi syariah Bapak Ibu, ya. Lalu pertanyaannya, loh kok dengan akad bisa merubah hukum, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih akad itu bisa merubah hukum? Ya, contohnya sederhana Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya ada sepasang cewek ya dan cowok, ya dia melakukan satu hubungan ya tanpa ada akad pernikahan yang sah. Kira-kira Bapak Ibu, apa hukumnya? Ya, tentu dosa Bapak Ibu, ya haram ya. Lalu kalau seandainya ada cewek, cowok, ya dia melakukan satu hubungan suami istri tapi ada akad pernikahan yang sah. Ya tentunya hukumnya baik ya, berpahala, halal lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang membedakan aktivitasnya sama, transaksinya sama, tapi dengan adanya akad itu akan merubah hukum. Nah, lalu kita lihat di sini Bapak Ibu, apa saja sih akad-akad yang ada dalam asuransi syariah. Di sini ada yang namanya akad wakalah bil ujroh ya Bapak Ibu. Nah, ini saya langsung simpulkan saja Bapak Ibu ya. Ini yang kotak ini adalah kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh nasabah. Ya, akumulasinya segini. Nah, ini yang kotak-kotak ini adalah alokasinya. Ya, dana yang disetorkan oleh nasabah dialokasikan pertama untuk ujroh akuisisi. Lalu untuk iuran tabaruk, dan juga mungkin ada yang kalau seandainya produknya produk-produk yang ada investasinya, maka dia juga ada untuk investasi. Kalau dia produknya tradisional, maka cuma ujroh akuisisi dan tabaruk saja Bapak Ibu. Ya, kalau ujroh akuisisi, mungkin teman-teman semua sudah kenal ya, di mana ini adalah biaya akuisisi. Nah, kalau iuran tabaruk ini apa? Ya, mungkin Bapak Ibu biasa mengenalnya dengan COI. Apa itu COI? Cost of insurance Bapak Ibu. Untuk uang asuransinya Bapak Ibu ya. Nah, lalu untuk investasinya apabila ada produk yang memang dikaitkan dengan investasi. Lalu kita lihat Bapak Ibu di sini. Ya. Ujroh. Apa akadnya? Akadnya adalah wakalah bil ujroh. Maksudnya apa? Wakalah itu adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Lalu apa itu ujroh? Ujroh adalah upah atau biaya. Sehingga wakalah bil ujroh ini adalah biaya mewakilkan karena sudah mengelola sesuatu. Ya, sehingga Bapak Ibu di sini kita sama-sama lihat bahwa dari dana yang disetorkan oleh nasabah, di situ sudah ada ujroh untuk perusahaannya. Jadi perusahaan asuransi sudah mendapatkan fee atau sudah mendapatkan biaya pengelolaannya. Ya, sudah diakadkan tuh Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah akad tabaruk. Apa itu akad tabaruk? Akad hibah yang tidak ataupun bukan bersifat komersil Bapak Ibu. Ya, memang diniatkan untuk nolong nasabah lain ya. Pun kalau seandainya tabaru ini, dana tabaru ini diinvestasikan, maka begitu mendapatkan keuntungan tidak diberikan kepada nasabah, tapi dimasukkan ke dalam rekening tabaru. Rekening tabaru ini bukan punya perusahaan Bapak Ibu. Rekening tabaru ini adalah punya nasabah, tapi hanya dikelola oleh perusahaan. Sehingga apabila nanti ada nasabah yang klaim, itu bukan perusahaan yang ngeluarin duit. Dalam arti bukan uang perusahaan, tetapi uang dari dana tabaru ini. Yang mengeluarkan memang perusahaan, tetapi itu bukan uang perusahaan Bapak Ibu. Ya, nah ini menariknya. Lalu yang berikutnya adalah akad tijaro. Ya, akad tijaro ini adalah akad yang memang ditujukan untuk cari untung atau bisnis. Ya, sehingga di sini Bapak Ibu, kalau seandainya kita bicara asuransi, ya sebenarnya hanya bicara dari akuisisi sama tabaruk saja, ujroh sama tabaruk saja. Namun kalau seandainya bicara PAID atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, maka yang kita bicarakan adalah tiga hal ini. Adalah ujroh akuisisi, ada iuran tabaruk, dan juga ada
investasinya Bapak Ibu. Ya, sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ini adalah konsep dari iuran tabaru Bapak Ibu. Yuk kita lihat. Ya, di sini adalah kumpulan peserta Bapak Ibu, di mana setiap peserta dia mengumpulkan dana atau membayarkan iuran kontribusi atau biasa disebut dengan premi. Di mana dana tersebut itu disetorkan kepada perusahaan asuransi atau disebut dengan kontribusi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini peran perusahaan hanya mengelola dana tabaru. Ya, mengelola dana tabaru. Itu kalau di asuransinya, kalau sana ada investasi maka ada pengelolaan investasinya, ada ujronya juga di situ Bapak Ibu ya. Nah, ini konsepnya sederhana. Jadi peserta itu menyetorkan uang pada perusahaan asuransi ya, disebut dengan kontribusi. Ya, di mana di situ ada akuisisinya, ada tabarunya, kalau ada investasinya Bapak Ibu. Ya. Dan kita simulasikan Bapak Ibu di mana apabila ada salah satu peserta yang mengalami resiko, entah itu sakit kritis, kecelakaan, tutup usia ataupun cacat tetap total, maka si nasabah atau si ahli waris tersebut akan mendapatkan biaya klaim, pembayaran klaim kepada nasabah ataupun kepada ahli waris itu dari rekening tabarruk Bapak Ibu, bukan dari uang perusahaan, tapi dari rekening iuran yang dibayarkan oleh peserta lain. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Sehingga konsep saling tolong-menolong ya yang sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 insya Allah terpenuhi. Akadnya itu tersampaikan dengan baik. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi simulasi yang sangat menarik Bapak Ibu terkait dengan asuransi syariah. Nah, lalu di sini Bapak Ibu yuk kita coba simpulkan saja prinsip asuransi syariah itu merupakan kesepakatan tolong-menolong ya antar peserta. Lalu dana tabarunya itu masuk ke dalam kontribusi atau iuran kontribusi. Perusahaan itu hanya bertindak sebagai pengelola dana tabaru dan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti tadi Bapak Ibu ya, serta terpenuhnya prinsip keadilan Bapak Ibu ya, dan juga ada nilai kemaslahatan bagi umat masyarakat ataupun nasabah. Ya, sehingga Bapak Ibu saya coba simpulkan sedikit terkait dengan perbedaan asuransi syariah dan juga asuransi konvensional, di mana secara konsep asuransi syariah itu konsepnya adalah risk sharing atau berbagi risiko. Sementara kalau konvensional itu risk transfer atau transfer risiko. Risiko yang berpotensi dialami oleh nasabah itu ditransfer ke perusahaan asuransi. Sehingga apa? Secara akad asuransi syariah adalah tolong-menolong dan konvensional adalah jual beli. Kenapa? Karena perusahaan membeli risiko nasabahnya. Sementara kalau di syariah itu saling tolong-menolong antar nasabah. Ya, dan sumber hukumnya ya kalau untuk asuransi sendiri sumber hukumnya itu berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan juga sumber hukum Islam lainnya. Sementara kalau konvensional itu bersumber dari pemikiran manusia dan juga kebudayaan, tentunya yang bersifat hukum positif Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lalu kepemilikan dananya Bapak Ibu bisa dilihat dana dari peserta itu sebagian akan menjadi milik peserta. Dan sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana. Ya, lalu kalau di konvensional itu dana premi itu sepenuhnya menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas mengalokasikannya kemana saja. Ya, lalu kemudian dari investasi, ya kalau sana investasi yang syariah itu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga bebas dari riba dan investasi terlarang, Bapak Ibu. Nah, lalu untuk konvensional, dia bebas melakukan investasi dimanapun, tentunya dengan batas-batas ketentuan sesuai dengan undang-undang Bapak Ibu dan tentunya tidak terbatasi pada halal haramnya objek dari investasi yang digunakan. Sumber pembayaran klaim Bapak Ibu, kalau syariah itu dari rekening tabaru yang merupakan rekening milik dana dari peserta atau dana milik peserta. Namun kalau konvensional itu dari rekening perusahaan, ya. Nah, kalau keuntungannya nih Bapak Ibu di syariah, keuntungannya itu dapat dibagi antara perusahaan dan juga peserta, tapi dalam bentuk hadiah atau hibah, Bapak Ibu. Ya, lalu kalau di konvensional itu menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di syariah kita memiliki DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang ditunjuk langsung oleh Dewan Syariah Nasional yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Sementara kalau untuk asuransi konvensional, dia tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, sampai sini saja penjelasan saya terkait dengan literasi asuransi syariah.
Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya penjelasan literasi asuransi syariah ini, ya Bapak Ibu menjadi lebih memahami, Bapak Ibu juga menjadi lebih aware, dan Bapak Ibu juga menjadi lebih bangga ya terkait dengan adanya asuransi syariah, sehingga kita berharap dengan adanya produk asuransi syariah ini bisa memudahkan kita untuk bisa mencapai impian kita dalam di dunia ini Bapak Ibu, untuk memiliki sesuatu, karena tentunya ada profit atau ada unsur bisnisnya juga, dan juga tentunya Bapak Ibu tidak lain, apapun aktivitas yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu, untuk itu terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila dari penjelasan juga ada yang salah, ada yang kurang. Saya mohon bukan minta maaf yang besar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan ditutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.